Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr setelah kita melaksanakan salat berjamaah di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, seperti biasa kita melangsungkan kajian di Ponpes ini, dan pembahasan kita di hari yang keempat dari bulan Syawal 1444 Hijriah ini, kitab Al-Qawaidul Arba' dengan syarahnya Al-Mumti'. Dan pada kesempatan hari ini kita masuk di pelajaran syarah Al-Mumti' pasca Ramadan kepada Al-Qaidatul Ula. Maka sekarang kita masuk kepada inti dari Al-Kitab, yang mana kitab Al-Qawaidul Arba' intinya adalah 4 qawaid yang membahas tentang tauhid al-uluhiyah. Maka qala al-muallif rahimahullah, qauluhu al-qaidatul ula. Maka setelah penulis di dalam syarahnya menjelaskan tentang kaidah ammah yang telah kita lalui tentang permasalahan tauhid, maka sekarang kita masuk kepada qawaid al-arba yang ada di dalam kitab. Maka qauluhu maknanya ucapan penulis, qaul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Maka inilah kaidah yang pertama yang akan kita bahas. Anta'lama annal kufara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbiru wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam kama qala ta'ala qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard amma yamliku sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Maka di dalam Al-Qaidah ini Asy-Syaikh menyebutkan, kita artikan, anta'lama, maka setelah kamu mengetahui bahwa orang-orang kufar yang diperangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mukirun, maka mereka menetapkan apa? Tauhid al-uluhiyah. Bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Maka al-khalq wa tadbir dari tauhid ar-rububiyah. Maka maknanya mereka orang-orang yang diperangi Nabi dari kelompok kufar Quraisy, mereka mempunyai iman tauhid ar-rububiyah. Wa huwal khaliqul mudabbir, meyakini Allah yang menciptakan dan yang mengatur. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Dan keadaan mereka seperti ini tidak memasukkan mereka kepada Islam. Kama qala ta'ala, kemudian Asy-Syaikh beristidlal dengan ayat Al-Quran yang menceritakan kepada kita tentang keimanan kelompok kufar Quraisy yang mana mereka mempunyai tauhid ar-rububiyah. Maka di saat diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad menanyakan kepada mereka tentang tauhid ar-rububiyah, maka mereka mengimaninya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, man yarzuqukum minas sama'i wal ard, siapa yang memberikan kalian rizki dari siapa-siapa yang ada di langit dan di bumi? Ama yamliku sam'a wal absara, dan tidaklah mereka itu mendapatkan pendengaran dan penglihatan, dan siapa yang mengeluarkan dari kehidupan, dari kematian menjadi hidup,
dan dari hidup menjadi mati, dan siapa yang mengatur perkara yang ada di langit dan yang ada di bumi, fasayaqulunallah. Ini jawaban mereka. Maka mereka pasti akan menjawab Allah. Maknanya dari segi ar-rububiyah mereka menetapkan Allah yang menciptakan kami, Allah yang memberikan rizki kepada kami, Allah yang mengatur kehidupan kami. Maka disinggung di sini oleh Allah. Faqul, katakan lagi kepada mereka wahai Muhammad, afala tattaqun. Lalu kalau begitu kenapa kalian tidak bertakwa dan takut kepada Allah? Maknanya kenapa tidak melaksanakan tauhid al-uluhiyah? Setelah mengetahui tauhid ar-rububiyah bahwa Allah yang menciptakan mereka, lalu kenapa tidak menetapkan tauhid al-uluhiyah? Ini makna dari al-qaidah yang pertama ini. Maka kita masuk kepada syarah. Dan al-qaidah yang pertama dan yang kedua telah kita berikan. Maka faidah dari qaidah yang pertama, barakallahu fikum, man yukir bi tauhid ar-rububiyah walam yalzam nafsahu an ya'budallah bi tauhid al-uluhiyah musyrikun kafirun lam yudkhil ila dinil Islam. Intabih. Apa yang kita petik dari kaidah ini to the point, bahwa barang siapa yang hanya menetapkan tauhid ar-rububiyah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang memberikan kehidupan dan kematian kepada kita, Allah yang demikian dan demikian dari sifat ar-rububiyah, kemudian orang ini enggan untuk menyembah hanya kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan sifat tauhid rububiyah, lalu masih menyembah kepada yang lain seperti Lat, Uzza, Manah dan Hubal dari patung-patung yang besar yang disembah selain Allah, dan 360 patung-patung yang lain yang ada di dalam Ka'bah. Ini gambarannya untuk kelompok kufar Quraisy. Dan permasalahan kesyirikan di zaman dulu dan di zaman now intinya sama. Maka mereka orang-orang yang iya dan billah al-kuburiyun, wallahu alam bagaimana keyakinan mereka bisa dirubah oleh syaitan. Mereka muslim, salat berjamaah dan melaksanakan puasa Ramadan, namun bagaimana bisa dipalingkan melaksanakan peribadatan kepada selain Allah? Maka kebanyakan dari orang-orang awam yang melaksanakan salat, sekarang kebayang mereka kaum muslimin melaksanakan salat, kemudian dibawa ke kuburan fulani, seperti dipromosikan di masjid mereka oleh ustadz mereka, tentunya ustadz kuburiyun. Maka ayo kelompok masjid ini, para bapak-bapak dan ibu-ibu, kita melaksanakan wisata religi. Kita mendatangi kuburan wali fulan, yang mana wali fulan itu dulunya dia orang yang soleh. Maka kita melaksanakan haul setiap tahunnya. Ada apa? Haul kematiannya, memperingati hari kematiannya yang tahun demikian dan demikian setiap tahun. Lalu apa yang diinginkan? Ngalap barokah. Kita datang kepada kuburannya dan kita menginap di sana dan sholat malam dan berdoa, wahai wali, berikanlah apa yang kami inginkan. Mulai dari ingin dinaikkan pangkatnya, ingin diberikan rizki yang luas dan disembuhkan dari anak atau istrinya yang sakit, dan seterusnya. Maka ini ngalap barokah, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada wali yang sudah meninggal. Ini adalah kesyirikan, karena memalingkan inti peribadatan, yakni doa kepada selain Allah. Maka
Begitupun kenyataan di zaman now. Kalau dulu Syekh membicarakan bagaimana kufar Quraisy di zaman Nabi melaksanakan tauhid ar-rububiyah. Namun di zaman now mereka melaksanakan tauhid rububiyah, tentunya tahu mereka Allah yang menciptakan, dan tauhid al-uluhiyah. Bahkan mereka bersyahadat di dalam salatnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tetapi mereka tidak mengetahui apa yang menyebabkan mereka keluar dari Islam. Maka ini tanda tanya yang besar bagi kita. Kenapa kita terus melaksanakan kajian tauhid, 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 tidak bosan-bosannya belajar kitab tauhid? Karena permasalahan tauhid adalah permasalahan yang urgen pertama, dan yang kedua, permasalahan ini banyak sekali ternyata kaum muslimin yang tidak memahaminya. Mereka bahkan mempunyai tauhid rububiyah dan bahkan tauhid al-uluhiyah, bersembahyang atau salat kepada Allah, puasa untuk Allah, dan mengucapkan syahadat la ilaha illallah, muslim. Namun keluar dari keislamannya menjadi musyrik secara tidak disadari. Maka ini menunjukkan bahwa permasalahan kesyirikan dan tauhid perkara yang urgen yang tidak pernah kita main-main dengannya. Karena ujungnya forever in hell. Jika mati kekal di api neraka. Maka faedah dari ayat yang kita sebutkan tadi dan dari kaidah ini, bahwa barang siapa yang menetapkan tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan kami tahu. Allah yang memberikan rezeki kepada kami tahu. Namun kami tidak menyembah Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kami menyembah Allah Yesus, Allah Anak dan Ruhul Kudus, dan Allah Bapa yang tiga, Trinitas. Atau mereka mengatakan Allah yang menciptakan kita dan mematikan, menghidupkan, dan memberikan rezeki kepada kita, namun kita menyembah kepada Uzair, anak Allah. Akhirnya menjadi orang